Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, ini kan kalau kita bicara tadi terakhir negosiasi itu adalah satu hal. Ya. Kita tahu bahwa posisi kita tidak terlalu kuat, tetapi kita mungkin masih bisa ada peluang lah untuk mencoba kira-kira inilah yang ingin kita perjuangkan. Tapi bicara di luar negosiasi, menurut Anda bagaimana caranya kita kemudian memperbaiki? Ada banyak sekali nih PR pemerintah, memperbaiki iklim usaha dan investasi, meningkatkan produktivitas dan menekan ekonomi berbasis tinggi. Apa kira-kira yang realistis dikerjakan nih Pak? Ya, tadi kan kalau kita lihat dari list yang disampaikan akan dibawa oleh Pak Erlangga dan rombongan ya, itu kan antara lain kita menginginkan Amerika lebih banyak investasi Indonesia. Tentunya kalau mereka mau invest di kita, mereka mau mengajukan syarat. Iya. Kedua tentunya dari pemerintah juga sudah mempertimbangkan lah komoditas apa sih yang kira-kira tidak harus kita itu buka. Tadi Pak Tauhid juga katakan, jagung. Apa kita sudah yakin akan swasembada? Karena jagung dulu kita impornya dari Amerika Serikat banyak. Iya. Kedelai kayaknya sulit untuk keluar dari impor kedelai kecuali harus mau tidak mau orang kita udah makan tahu tempe terus. Iya. Dan kita produksi dan kembali. Kalau menurut saya ada satu hal yang harus dilihat. Pemerintah harus melihat kebenaran angka yang valid dari semua produk. Sehingga kalau waktu kita melakukan negosiasi dengan pihak lain, bukan hanya dengan Amerika, mungkin dengan negara lain, kita itu berangkat dengan justifikasi yang saya yakin kok negara lain juga tidak ingin untuk meruntuhkan ekonomi kita, enggak. Nah inilah gunanya pinter-pinternya yang melakukan negosiasi supaya kita kan juga berpikir bagaimana ekspor kita bisa 32% yang disampaikan oleh Presiden Trump ini kan akan menghambat ekspor, ya kan. Tapi kalau kita tidak melakukan retaliasi, artinya masuk ke Indonesia ini kan masih tidak ada masalah terus-menerus. Iya. Kan karena kita tidak masang tarif yang tinggi kan. Iya. Oleh karena itu pertanyaan tadi, ya ini satu kesempatan yang sangat bagus sebenarnya. Mari kita lakukan inventarisasi ulang hal-hal yang menghambat pada pertumbuhan ekonomi dan juga kita tadi disampaikan masalah UKM ya. Kita nggak pernah tahu kok UKM sekarang itu begitu banyaknya, tapi kita belum petakan secara baik. Iya. Apa yang harus dilakukan? Fasilitasi, promotion, dan juga protection. Yes, itu masih diperlukan dalam batas-batas yang diterima oleh pihak kayak WTO atau negara-negara lain. Iya. Saya kira itu yang... Baik, sebelum saya ke Mas Tauhid lagi, kita akan simak pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah, tadi juga kami sudah membahas apa yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu yang pertama Satgas terkait dengan PHK dan juga kesempatan kerja. Nah ini kita sedang dimatangkan. Dan yang kedua Satgas terkait deregulasi. Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan. Tentu kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket. Jadi kita keluarkan yang selesai kita keluarkan dalam paket-paket tersendiri. Iya, saya kembali ke Mas Tauhid lagi. Mas Tauhid, ini sebenarnya kalau kemudian kita memprediksi imbasnya mungkin nanti akan kemana-mana ya Mas Tauhid. Tapi kemudian bagaimana caranya kita di luar cara negosiasi tadi untuk kemudian bisa memperkuat dan memperbaiki iklim usaha dan investasi, kemudian meningkatkan produktivitas dalam negeri dan menekan ekonomi berbiaya tinggi? Ya, saya kira tadi yang disampaikan Pak Menko, saya kira untuk dua isu besar tadi memang perlu persiapan ya, mengantisipasi dampak dan juga mempersiapkan bagaimana deregulasi ini dibahas lebih kuat begitu di dalam negeri. Nah itu saya kira bagian daripada mengurangi biaya kalau kita sebut ICOR kita yang mahal, artinya biaya investasi yang mahal untuk menghasilkan output yang relatif terbatas begitu. Nah kita akan bicara bagaimana biaya misalnya yang resmi dan tidak resmi, biaya pengurusan perizinan, persoalan misalnya pajak dan non pajak yang kemudian memang harus dikurangi, termasuk biaya logistik yang
mungkin kita termasuk juga cukup mahal begitu ya. Ini yang kemudian artinya kita satu sisi bisa mengurangi cost dari produk kita di pasar luar begitu ya. Persoalan daya saing memang ini kalau daya saing itu memang agak lebih sulit karena kita harus investasi, katakanlah riset and development yang cukup besar, inovasi yang cukup besar. Produk-produk yang kita unggulkan kalau hanya sekarang ini mengandalkan katakanlah berbasis sumber daya alam, memang dia sustain, tetapi tidak bisa meningkatkan nilai tambah long term begitu. Kenapa Cina pilihannya adalah dia menguatkan teknologi sehingga apapun dia bisa kelola dan bisa ekspor kemanapun, nah itu pilihan yang menurut saya juga perlu kita rujuk begitu ya, ketimbang misalnya oke, kita sumber daya alam, tetapi proses meningkatkan nilai tambah kita juga harus merangkul produk-produk lain yang kemudian bisa lebih besar lagi nilai tambah buat kita begitu. Jadi tidak hanya R&D tapi dan juga ketersediaan anggaran begitu ya. Kalau kita lihat kita ingin produk ingin diterima daya saing, budget untuk menginovasi dan sebagainya yang 0,2% PDB sangat kecil begitu dibandingkan negara lain ya. Kita mau bersaing dengan China dengan GDP yang besar dan mereka sudah 4% GDP, maka kita akan jauh ketinggalan. Makanya keberpihakan pemerintah mendorong katakanlah daya saing dengan menemukan ya produk-produk yang memang kita masih punya celah begitu. Okay. Ini ada proses transisi ya dari China, seharusnya kita bisa merespon ketika China dihalangi ekspor, China kita undang kemari. Perkuat realokasi industri bersaing dengan Vietnam dan sebagainya. Okay. Ini yang sifat short-term begitu. Oke, Mas Tauhid, tapi kan itu kan semua mungkin catatan-catatan yang kita tahu membuat Indonesia tidak terlalu menarik buat investor selama ini dalam kondisi normal saja tidak bisa dilakukan. Seberapa optimis Anda bahwa dalam kondisi seperti saat ini pemerintah akan bisa melakukan PR-PR itu? Ya memang ini nggak bisa dalam waktu setahun atau 2 tahun ya. Ada yang memang bisa selesai jangka menengah atau jangka panjang begitu ya. Jangka pendek ya memang akhirnya kita menciptakan peluang-peluang memberikan insentif bagi para investor masuk ya. TKDN juga penting karena TKDN ini menciptakan supply chain yang tidak bergantung dari negara luar, tapi kita mengembangkan TKDN yang supply chain-nya dari Indonesia begitu. Vietnam kenapa berkembang? Karena dia menciptakan supply chain yang berasal dari negara dia sehingga menekan cost, sehingga dia bisa ekspor ke banyak negara begitu. Meskipun kita tahu ini punya risiko, tapi mereka berhasil untuk itu begitu. Jadi dan menggandeng bukan hanya China, tapi juga negara lain yang saya kira market globalnya diterima termasuk Amerika begitu. Okay. Saya kira ada prioritas waktu. Baik, Pak Teguh, mungkin apa catatan Anda? Kalau melihat ya Satgas PHK terjadi karena pelaku usaha. Apapun itu tidak mampu bersaing. Tentunya mereka juga berhitung kan. Kalau sudah solusinya ya PHK. Dan itu sebenarnya tidak kita hendaki. Kita harus melihat secara mendalam kenapa terjadi PHK. Tadi saya sebutkan kemungkinan adanya inefisiensi yang ada di masyarakat sehingga para pengusaha ini tidak berkutik. Saya lebih cenderung pemerintah dalam konteks satgas diregulasi. Itu banyak sekali. Oke lah di dunia daging aja. Itu yang namanya monopoli impor daging India, Brasil. BUMN itu diperlakukan istimewa dibandingkan dengan pelaku usaha. Diperlakukan istimewanya bagaimana? Oh iya, karena dia mendapat penugasan untuk mengimpor hanya BUMN. Kenapa nggak dibuka? Karena apa? Itu menimbulkan inefisiensi. Akibatnya yang menderita itu adalah konsumen. Jadi harusnya swasta diberikan jatah yang... Swasta diberi BUMN kan sama-sama badan usaha. Harusnya BUMN itu didorong kalau dia mau efisien ya kita bersaing secara bagus. Ini kan soal mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan baik, ya kan? Sehingga apa yang terjadi pada saat pasar tidak efisien, yang akan menderita adalah konsumen dan juga menimbulkan masalah-masalah. Nah, saya kira untuk deregulasi ini perlu. Kedua, ya masing-masing dari egoisme sektoral itu harus dihilangkan. Benar-benar kepentingan nasional yang dikedepankan. Itu tadi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini harusnya memacu kita untuk lebih
introspeksi. Tapi optimis tidak Pak Teguh bahwa pemerintah saat ini, pemerintah hari ini tahu apa yang mereka lakukan? Saya hanya mengutip Cicero aja, dum spiro spero. Selama saya bernafas, saya punya harapan. Dan saya percaya pada Presiden Prabowo Subianto, ketegasannya yang akan menata kembali, termasuk soal deregulasi ini. Jangan tanggung-tanggung. Oke. Jangan tanggung-tanggung. Momentumnya Udah ada, diberi tetapi tinggal mandat dilakukan penuh ya, dari Pak, ya? rakyat untuk berkuasa Iya. kok. Udah, kalau sudah omong, sabdo pandito ratu kalau bahasa Jawa. Apa yang sudah diomong, apapun secara konsekuen harus dilaksanakan. Oke, jangan seperti Trump kemarin berarti. Oh iya, Trump tiba-tiba mundur itu kalau dalam filosofi Jawa itu tidak sabdo pandito ratu. Tapi kita menghendaki seorang Prabowo Subianto itu tahu filosofi apa itu tadi sabdo pandito ratu. Jangan ngomong ini besok pelaksanaannya nggak ini nggak boleh. Oke, Ya. harus konsekuen dengan apa yang sudah dikatakan ya. Oke, baik kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.